Memang Presiden Jokowi ini saya akui presiden yang hebat. Ya kan? Hebat mengembalikan Indonesia ke era yang hampir otoritarian lagi. Hanya presiden yang hebat seperti Pak Harto, seperti Mussolini, seperti Hitler, seperti siapa lagi? Yang bisa membuat kekuasaan berada di tangannya in hand. Cuman bedanya adalah kalau Bung Karno barangkali membangun rezim otoriternya dengan kepercayaan diri sendiri, in between 5966, Pak Harto membangunnya secara teknokratik, Jokowi membangunnya dengan sponsor dari kekuatan-kekuatan oligarkis dan kekuatan-kekuatan asing. Jadi dia sebenarnya secara personal tidak kuat, tapi orang belakang layarnya, kekuatan di belakang layarnya yang membuat dia kuat. Dan ini yang jauh lebih berbahaya. Lagunya gini, begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Oh, belum pernah dengar lagunya ya? Oke, itu nanti perlu didengarkan Ogi yang nyanyi ya, sama Ogi ya. Kita tidak tahu ya nasib kereta cepat dan lain sebagainya. Memang sudah operasi, tapi yang namanya Wika terjerat utang yang luar biasa karena operasi dari kereta cepat ini. Cepat menumpuk utang. Keretanya cepat menumpuk utang. Wus, iya wus, utangnya melesat. Dan rusaknya sejumlah lembaga tinggi negara, MK, MA, KPK, KPU. Ini lembaga negara tingginya kita buang ya, yang hanya digunakan untuk melanggengkan politik dinasti. Fenomena yatimnya rakyat yang tidak diwakili kepentingannya oleh pemerintah, eksekutif dan legislatif, banyak kebijakan yang justru bertentangan dengan kepentingan rakyat. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ya, Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Ormas, Undang-Undang IKN dan lain sebagainya. Arahannya tidak perlu saya bacakan. Masa arahannya dibacakan juga. Jadi kawan-kawan sekalian, nah ini tornya ya. Jadi memang problem kita adalah kalau kita bicara mengenai bagaimana ada gejala kekuasaan kita menjadi negara yang balik lagi ke alam sebelum reformasi. Kita tahu bahwa reformasi itu hadir untuk beberapa agenda pokok. Satu, agendanya adalah melakukan amandemen terhadap konstitusi. Sudah dilakukan, it has been completed, sudah komplit. Yaitu tahun 1999 dan 2002. Tetapi rupanya ada gejala untuk minta balik lagi. Karena kekecewaan melihat realitas sosial politik yang ada pasca reformasi. Nah ini bagian yang tidak ingin saya diskusikan lebih lanjut karena panjang jalan ceritanya. Tapi kalau dibalikan kepada DPD, dibalikan kepada tokoh-tokoh mantan ex-TNI, Polri, mereka menginginkan ini luar biasa sekali. Dan menurut saya kita harus kaji lebih lanjut kalau seandainya fenomena ini akan kita diskusikan. Sebagai contoh misalnya ada soal yang terkait dengan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Hati-hati, ini lembaga yang ingin diciptakan, yang dikesankan sejajar dengan presiden, lalu semua oligarki termasuk Presiden Jokowi akan ada di sana. Kenapa? Dia tidak membutuhkan fasilitasnya, tapi yang dia butuhkan adalah privilege kekuasaannya. Ya, kewenangannya. Karena dengan menjadi
ketua misalnya DPA, maka dia tanda kutip akan terus bisa cawe-cawe dan mengendalikan kekuasaan yang baru akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Kalau dia kemudian bagian dari konspirasi oligarki dan konspirasi internasional, maka dia akan kuat dengan mencantol di DPA tersebut. Tapi kalau dia tidak ada cantolan kekuasaan lagi, bisa jadi konspirasi internasional di belakang layarnya dan para oligarki akan berpindah mencari kira-kira siapa bukan patron istilahnya, klien baru. Patronnya mereka mencari klien baru. Nah, ini yang kita harus waspadai ya. Jadi saya bilang per tanggal 20 Oktober 2024 itu Presiden Jokowi, saya tidak menggunakan kata lain, saya tetap Presiden Jokowi. Kalau tidak salah dia masih presiden, kalau tidak salah ya. Masih presiden loh, dia masih presiden. Jadi Presiden Jokowi itu sudah akan hilang kekuasaannya. Kita akan mengatakan, dan saya juga mengatakan, dia tidak akan kuat lagi. Dia tidak akan penting lagi. Itu kalau dia tidak tetap menjadi kliennya oligarki dan konspirasi internasional. Tapi kalau tetap menjadi klien mereka, dia akan tetap kuat. Nah, saya membayangkan selain untuk dirinya sendiri, patronase itu sedang mengatakan, kamu akan berharga kalau kamu tetap ada akses kekuasaan. Karena itu buatlah Dewan Pertimbangan Agung, ya, sehingga Anda nanti tetap akan kelihatannya sejajar dengan presiden yang baru. Itu kita harus hati-hati ya. Kemudian reformasi kedua adalah menghilangkan dui fungsi ABRI. Rupanya akhir-akhir ini walaupun dui fungsi ABRI, dulu kalau kita bicara ABRI sekarang TNI Polri kita ya. Walaupun dui fungsi TNI Polri secara formal itu belum atau tidak diadopsi, tetapi secara material itu sudah mulai terjadi. Dan bahkan sekarang undang-undang TNI sedang dibahas untuk memberikan kewenangan lebih besar terhadap TNI dan Polri. Kalau TNI Polri memerankan dirinya sebagai alat negara, itu bagi kita senang-senang saja. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka memerankan dirinya sebagai alat kekuasaan. Alat kekuasaan yang kemudian tunduk pada kekuasaan dan oligarki. Sehingga bisa jadi mereka lah yang paling banyak menentukan kemenangan di dalam proses berpemilu, termasuk Pilpres kemarin. Karena itu menurut saya kita juga harus mencegah agar TNI Polri tidak bermain politik lagi seperti zaman Orde Baru dan menjadikan mereka, meminta mereka, mendesak mereka untuk menjadi alat negara, state apparatus, bukan menjadi alat penguasa, apalagi menjadi alat oligarki. Itu hal yang menurut saya penting juga kita garis bawahi. Amanat reformasi berikutnya adalah soal pemberantasan KKN. Pemberantasan KKN ini adalah amanat reformasi yang tidak pernah bisa dituntaskan oleh presiden siapapun setelah era reformasi dan terlebih pada era sekarang ini, era Jokowi. SBY ketika menyelesaikan 10 tahun masa pemerintahannya menaikkan IPK kita, indeks persepsi korupsi kita dari angka 20 ke angka 34. Memang masih menjadi negara yang korup karena range-nya adalah 0 sampai 25 sangat korup, kemudian 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sampai 100 tidak mungkin, itu negara malaikat berarti. Itu sangat bersih. Nah, negara-negara seperti Singapura, Thailand, Selandia Baru, negara-negara Skandinavia, itu negara-negara yang tinggi skor IPK-nya. Nah, kita pada masa pemerintahan Jokowi jilid pertama itu mampu menaikkan skor sampai 40. Tapi sekarang skor kita turun lagi menjadi 34.
menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi gagal total. Masalahnya di mana? Masalahnya menurut saya sudah menulis sejak 2017 karena tidak ada yang namanya willing dari kekuasaan Jokowi, dari Jokowi. Jadi Presiden Jokowi tidak hanya unable, tidak hanya tidak mampu dalam melakukan pemberantasan korupsi, tapi juga unwilling, tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia part of the problem, bagian dari masalah. Jadi kawan-kawan semua, saya sering mengatakan bahwa kenapa pemerintahan Jokowi ini kemudian tidak smooth landing, ingin terus cawe-cawe dan ingin terus menggandul pada kekuasaan, sehingga mau bikin DPA dan lain sebagainya. Ada 4 hal yang selalu saya garis bawahi. Pertama, kekhawatiran Jokowi terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama 10 tahun pemerintahannya. Paling tidak. Karena itu yang paling bisa dituntut. Kalau sebelumnya seperti Munir dan lain sebagainya itu obligation, kewajiban. Tapi ini yang bisa dituntut. Tentu salah satunya KM 50 dan Kanjuruhan ya. Saya menulis lagu itu. Lagunya gini, begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi, 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Oh, belum pernah dengar lagunya ya? Oke, itu nanti perlu didengarkan Ogi yang nyanyi ya, sama Ogi ya. Kan. Dan saya masukkan itu pidato Habib Rizik di tengahnya. Nah, jadi dia kekhawatiran terhadap hak asasi manusia, ya. Dia tidak hanya lagi crime by omission, pembiaran. Jadi bisa jadi crime by commission, memang terlibat. Nah, itu saya kira bisa dituntut oleh pemerintahan yang baru. Karena ini kan mudah sebenarnya untuk di trace back, ditelusuri kembali. Beda kalau kasus-kasus berat HAM di masa lalu yang jauh lebih berat. HAM. Yang kedua adalah menurut saya kasus KKN. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang paling tidak sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK tahun 2022 kalau tidak salah, dan sampai sekarang memang belum ada tindak lanjutnya. Tetapi kalau kekuasaan baru tidak mendukung lagi pemerintahan yang sekarang, maka bisa jadi itu akan terus-menerus diangkat. Korupsi. Yang ketiga menurut saya, kegalauan presiden ini ketika dia mau step down adalah proyek-proyek yang belum selesai atau proyek yang sudah di tangan inner circle-nya. Karena bagaimanapun, ya keberlanjutannya bagaimana? Salah satunya adalah IKN. Penting dipastikan IKN terus berlanjut, mungkin karena menyangkut komitmen-komitmen yang kita tidak tahu seperti apa di belakang layar. Padahal kita tahu bahwa proyek itu memakan anggaran negara yang luar biasa. Jadi IKN itu sudah memakan anggaran, dulu peruntukannya kalau tidak salah kira-kira dari 400 triliun lebih anggaran IKN itu 47% itu diambilkan dari APBD dan BUMN serta BUMD. Nah dari APBN itu kira-kira 89 triliun, tetapi sudah terpakai 80%-nya. Jadi tidak ada lagi sebenarnya dana dari APBN-nya. Nah karena itu saya kira Jokowi pasti akan terus bagaimana mengupayakan agar proyek ini jalan terus. Proyek yang betul-betul masif ini, belum lagi proyek-proyek yang lainnya. Kita tidak tahu ya nasib kereta cepat dan lain sebagainya. Memang sudah operasi, tapi yang namanya Wika terjerat utang yang luar biasa karena operasi dari kereta cepat ini. Cepat menumpuk utang. Keretanya cepat menumpuk utang. Iya, utangnya melesat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah politik dinasti yang dia bangun pada era kedua pemerintahannya yang dia akan perkuat. Unfortunately, dia sudah berhasil memasukkan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi sebagai wakil presiden yang kita tahu prosesnya seperti apa. Sehingga disebut anak haram konstitusi. Dia juga mau memasukkan Gibran di dalam slot kekuasaan kegubernuran.
entah DKI, entah Jawa Tengah. Kaisang. Oh sorry, Kaisang. Karena Gibran sama Kaisang itu saya sukar membedakan mana yang Gibran, mana yang Kaisang, ya kan? Sama-sama setali tiga uang. Nah, jadi cuma saya kira kita harus membuka opini sebesar-besarnya agar protes ke Mahkamah Konstitusi, karena by law harusnya permohonan 2 mahasiswa ke MK itu dikabulkan, meminta agar yang namanya 30 tahun itu pada saat ditetapkan sebagai calon. Jadi balik lagi ke normanya, dan itu saya yakinkan kepada kawan-kawan semua agar itu tetap digeruduk karena itu punya peluang besar untuk dikabulkan. Jadi bukan berarti tidak ada peluang lagi, karena ini barang yang sudah ceto welo-welo. Khawatirnya dikabulkan setelah daftar dulu. Nah, udah dilantik. Makanya permainan di MK nanti adalah mereka akan kabulkan setelah Gibran mendaftar. Nggak ada gunanya. Setelah Kaisang mendaftar, saya selalu Kaisang Gibran. Nah, setelah Kaisang mendaftar, ya kan, Kaisang goreng. Nah, karena itu menurut saya ini harus digeruduk rame-rame agar kemudian MK memutuskan itu. Paling tidak kalau gambarannya kemarin-kemarin ya masih ada peluang lah, ya kan? Masih ada peluang untuk dikabulkan. Apalagi ini hal yang memang secara rasional. Nah, ini menunjukkan bahwa apakah Jokowi masih besar pengaruhnya atau tidak. Ini menurut saya adalah test case terakhir putusan MK ini. Kalau tidak dikabulkan berarti masih kuat kekuasaan. Itu test case. Tapi kalau dikabulkan ini udah mulai lemah, udah mulai dicuekin. Dan sepertinya kekuasaan baru Prabowo tidak mau cawe-cawe. Tapi kalau ini barang tidak dipermasalahkan di publik, tidak ada demo, tidak ada apa dan lain sebagainya, maka dia diam-diam, tidak akan ditolak. Lama, dilur-ulur putusannya. Ya, opini dulu ya. Iya, nah karena itu opininya harus kencang-kencang ya. Jadi 4 hal tersebut yang menyebabkan Jokowi kemudian terus-menerus dia ingin bagaimana berpikir agar kekuasaan itu tetap di tangannya. Dan tidak terjadi yang namanya fenomena lame duck office. Biasanya orang kalau sudah mau surut jabatannya, surut juga, nggak lagi orang mau ikut. Tapi yang terjadi tidak. Kalau kita lihat susunan kabinet misalnya, kita test case soal Prabowo ingin memberantas korupsi. Kira-kira yakin nggak kawan-kawan di sini Pak Prabowo serius untuk memberantas korupsi? Saya nggak yakin saya. Test case-nya gampang. Apakah dia akan membawa orang-orang bermasalah di masa lalu, di masa pemerintahan Jokowi ke kabinet yang baru? Belum apa-apa, konon Pak Jokowi sudah nitip Mister Persentase, ya kan? Bukan persentase ya, berapa miliar ya, Mister. Kemudian barangkali juga karena partai politik, dukungan partai politik yang terlibat minyak goreng ikut juga. Terlibat izin hutan ikut juga, impor daging ikut juga. Jadi kalau kabinet itu yang terbentuk, maka from the beginning kita sudah akan tahu bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Jadi pemberantasan korupsi itu akan berhasil kalau test case-nya Prabowo tidak mengajak orang-orang bermasalah di kabinetnya. Tapi kalau mengajak orang bermasalah dan kita tahu siapa dia, maka dia tidak akan pernah bisa merealisasikan janjinya. Walaupun saya pribadi sudah mengatakan haram hukumnya mengakui mereka yang menang dengan cara curang. Karena Ustadz Hosinuddin yang mengajarkan kepada saya kalau tidak salah. Jadi saya bedakan. Ini pribadi saya mengatakan saya tidak akan pernah ya kan mengendorse pemerintahan ini karena dia mencapai ini dengan cara curang. Karena itu kita harus perbaiki kecurangannya. Tapi kalau saya disuruh menilai apakah Prabowo akan berhasil memberantas korupsi, saya mengatakan agak berat. Bahkan mungkin tidak bisa. Tapi kita mari lihat test case-nya adalah ketika dia menyusun kabinet. Nah, terakhir kawan-kawan semua, memang Presiden Jokowi ini saya akui presiden yang hebat. Ya kan? Hebat mengembalikan Indonesia ke era yang hampir otoritarian lagi.
hanya presiden yang hebat seperti Pak Harto, seperti Mussolini, seperti Hitler, seperti siapa lagi yang bisa membuat kekuasaan berada di tangannya in hand. Cuman bedanya adalah kalau Bung Karno barangkali membangun rezim otoriternya dengan kepercayaan diri sendiri, in between 5966, Pak Harto membangunnya secara teknokratik, Jokowi membangunnya dengan sponsor dari kekuatan-kekuatan oligarkis dan kekuatan-kekuatan asing. Jadi dia sebenarnya secara personal tidak kuat, tapi orang belakang layarnya, kekuatan di belakang layarnya yang membuat dia kuat. Dan ini yang jauh lebih berbahaya. Karena pemerintahannya bisa berganti, tapi aktornya remains. Beda sama Bung Karno sama Soeharto. Begitu Bung Karno jatuh, ya selesailah. Begitu Pak Harto jatuh, selesailah. Tapi kalau sekarang, begitu Jokowi bukan jatuh ya, berganti. Kalau jatuh tinggal 2 bulan lagi. 3 bulan 5 hari lagi. Ya kan? Proses bersidangnya aja udah lewat itu barang kan. Nah, 3 bulan 5 hari, walaupun dia minggir, jatuh, tetapi rezim yang dia bangun bisa remains. Nah, itu yang paling membahayakan dari Jokowi dan menurut saya hebatnya Jokowi di sana. Tentu memang rezim yang seperti ini selalu musuhnya Ahmad Hozinuddin pastinya kan. Nggak sama Edi Mulyadi. Karena kita insya Allah terus ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli Harun dan